Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Hikmah Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan yang berkah ini kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengupas sebuah tema, yaitu puasa dan dorongan membaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Salah satu ayatnya yaitu membahas tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Surat Al-Alaq ini memesankan kepada kita untuk mendorong membaca. Namun dalam hal ini Islam menyuruh kita bukan hanya sekedar membaca apa yang ada di teks, tapi membaca pengalaman-pengalaman baik secara pribadi seorang muslim maupun pribadi-pribadi lainnya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari proses membaca ini. Dalam ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186, di situ jelas sekali Allah memerintahkan kita dengan kata kutiba alaikumusyyam. Kata kutiba di sini mengisyaratkan kepada salah satu perintah menulis. Kalau kita mencoba menghayati atau menghubungkan dengan beberapa ayat berikutnya yang berhubungan dengan kutiba ini, kita bisa melihat dalam salah satu ayat surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadzamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qadzamu wa atharuhum. Nah, di sini apa hubungannya antara kutiba, sebuah kewajiban, dengan kata naktubu, kami menuliskan, maqadzamu wa atharuhum, pengalaman-pengalaman terdahulu, wa atharuhum, dan berikut bukti-buktinya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat sesuatu itu akan tercatat, dan catatan ini tentu saja akan memerlukan rujukan. Apa rujukannya? Maqadzamu wa atharuhum, apa yang sudah dialami orang-orang terdahulu dan apa-apa yang sudah menjadi bukti atau peninggalan-peninggalan orang terdahulu. Jadi di sini ada informasi yang sifatnya tacit knowledge maupun explicit knowledge. Nah, sehingga kalau kita hubungkan lagi tadi dengan ayat pada surat Al-Baqarah 183, pada 184-nya itu diakhiri dengan kata-kata in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa itu untuk menjadikan seseorang la'allakum tattaqun, untuk menjadikan seseorang bertakwa, itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Nah, untuk tentu saja untuk membaca atau untuk berpengetahuan ini kita perlu yang namanya proses membaca. Membaca apa? Tadi maqadzamu wa atharuhum. Di mana? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya itu terkumpul dalam Lauh Mahfuz. Mungkin kalau diistilahkan pada zaman sekarang adalah big data. Jadi konsep wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin di dalam
pemahaman kita lebih mendalam itu bisa dijadikan sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Kalau kita baca salah satu kitab Al-Maktabat yang dikarang oleh Syekh Nursi, di situ dijelaskan bahwa Imami Mubin adalah sebuah pengetahuan kolektif, sebuah kumpulan pengetahuan kolektif yang dalam hal ini perlu menjadi sebuah rujukan di dalam pengembangan pengetahuan kita. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa pada ayat 184 itu diakhiri dengan kata in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa itu tidak terlepas dari pengetahuan. Seseorang ketika melaksanakan puasa itu harus tahu apa saja hikmah dan manfaat dari berpuasa itu. Jadi tidak asal sekedar berpuasa atau tidak sekedar menjadi puasa awam, tapi kita harus tahu apa manfaat dari puasa itu. Sehingga dengan demikian puasa, perintah puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah 183 dan 184 ini ya, mewajibkan kepada kita juga untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan puasa ini. Apalagi kalau kita mau melanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya, yaitu pada ayat 186. Di situ berbunyi la'allahum yarsudun, artinya agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, nilai-nilai kebenaran ini hanya bisa dicapai dengan cara membaca kebijakan-kebijakan yang ada, yang tentu saja dalam hal ini berhubungan dengan maqadzamu wa atharuhum, yaitu pengetahuan yang sifatnya eksplisit maupun pengetahuan yang sifatnya tacit. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai seorang muslim harus selalu mengembangkan diri dengan cara membaca ya, pengalaman-pengalaman orang terdahulu, itu bisa dalam bentuk buku ya, karya-karya lainnya, maupun dalam bentuk buku tercetak maupun dalam bentuk buku digital. Apalagi dalam masa era digital ini, semua yang namanya informasi atau pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Tinggal bagaimana kita memahami informasi tadi itu. Tentu saja kita harus mempunyai kemampuan membaca yang lebih komprehensif. Tidak hanya sekedar membaca dalam kasat mata, tapi kita juga harus bisa membaca dalam mata hati. Demikian, semoga puasa pada tahun ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, bisa mendorong kita untuk banyak membaca, baik itu tadi yang sifatnya maqadzamu maupun yang sifatnya wa'atharhum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.